Good morning, Maranatha. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Hari ini kita masih bisa memasuki hari yang baru. Salah satu hari bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum melangkah lebih jauh, kita masuk renungan pagi hari ini. Kita bersehati, mari bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, sumber hidup kami. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, hari bersejarah bagi bangsa kami. Ketika para pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia memiliki kesehatian, mengusung kesatuan. Dan itu menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran bersama sebagai bagian dari satu bangsa. Adanya kesetaraan, adanya kesehatian, dan mengutamakan persatuan di atas kepentingan, golongan, maupun kelompok. Kami sungguh bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Bersyukur buat founding fathers yang sudah melihat jauh ke depan. Dan rasa syukur itu kami ingin teruskan di dalam keseharian kami sebagai bagian dari bangsa ini, khususnya kami sebagian dari kampus Universitas Kristen Maranatha. Mari Tuhan hadir, kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak merenungkannya. Semuanya kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penolong dan juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini judul atau topik yang akan kita bahas, diberi kesetaraan adalah anugerah Allah. Dengan mengangkat dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11, dan saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat 5 buat kita semua. Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua tahu dan kita semua bangga ketika para pemuda-pemudi kita dengan komunikasi yang sangat terbatas, transportasi yang sangat terbatas, tapi pada waktu itu mereka bisa berkumpul di suatu tempat. Artinya saat itu punya semangat yang membara, rela berkorban, pergi jauh dari tempat mereka, mungkin berhari-hari. Ini juga menunjukkan betapa ada inisiatif dan kreatif di kalangan pemuda. Padahal waktu itu 1928 begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan coba membacakan renungan untuk pagi hari ini. Nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah kesatuan di dalam perbedaan. Untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan tersebut perlu perspektif bersama dari orang-orang muda pada saat itu. Perspektifnya adalah kesetaraan sebagai putra-putri bangsa yang majemuk. Tidak ada yang menempatkan diri lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang merasa mayoritas, sedangkan yang lain adalah minoritas. Kongres Pemuda Indonesia ini dihadiri oleh orang-orang muda yang duduk setara untuk persatuan Indonesia. Rasul Petrus juga membangun perspektif bersama dengan jemaat mula-mula di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan di Bitinia, sebagaimana kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Kepada para penatua yang menjalankan kepemimpinan di jemaat, Rasul Paulus mengingatkan pentingnya kerendahan hati. Membangun relasi dengan umat bukan dengan cara memaksa dan memerintah. Paksaan dan perintah mengandaikan orang lain tidak setara dan sebagai bawahan. Rasul Petrus juga menentang suatu relasi yang dibangun dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri. Dengan demikian, kawanan domba Allah memerlukan kesatuan, keutuhan, dan kesetaraan. Sobat Maranatha, Tuhan telah menganugerahkan persekutuan, komunitas, dan persahabatan di dalam hidup kita bersama.
Tuhan juga menghendaki supaya cara hidup kita bersama dengan kawanan domba Allah lainnya adalah dengan perspektif kesetaraan dan kerendahan hati. Sebab di tangan Tuhan, persekutuan kita akan ditinggikannya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengalaman saya sebagai dosen mengajar pendidikan kewarganegaraan menunjukkan satu rasa bangga yang luar biasa karena Sumpah Pemuda ini menjadi suatu ikrar. Selain ikrar, dia juga menjadi identitas. Bagaimana tidak, mereka sudah memikirkan jauh ke depan. Memikirkan kita ini satu bangsa, ya, kita ini juga menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di beberapa negara lain yang majemuknya tidak semajemuk kita, sulit sekali mereka menetapkan satu bahasa sebagai bahasa persatuan. Ada satu negara mereka menetapkan 4 bahasa. Nah, ini tentu sulit mewujudkan persatuan dan kesatuan. Di Indonesia kita bangga, hampir ke seluruh pelosok tanah air, kemanapun kita pergi, orang akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal lainnya yang membanggakan Bapak dan Ibu, ketika saat itu semua orang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang memprioritaskan kepentingan daerahnya. Mungkin ada satu kata yang menarik buat kita. Kenapa bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu? Kenapa bukan dari suku-suku lainnya? Nah, salah satu alasannya karena bahasa Melayu dipandang sebagai salah satu bahasa yang sederhana dan sebelumnya juga sudah digunakan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pengantar. Sederhananya begini Bapak dan Ibu, kita tinggal di Jawa Barat, ketika kita menggunakan kata makan dalam bahasa Sunda, banyak sekali pilihannya, mulai dari emam, tuang, dahar. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus lihat dengan siapa, apakah dia sebaya dengan kita, usianya di atas kita, atau usianya di bawah kita. Nah, sementara kata makan dalam bahasa Indonesia itu tidak mengenal tingkatan, tidak mengenal masa lampau, dan juga tidak mengenal saat ini. Itu hanya salah satu contoh. Jadi saat itu para pemuda-pemudi kita selain inisiatif, kreatif, mereka juga sangat realistis. Sekarang ketika nilai-nilai itu kita tarik di dalam keseharian kita, khususnya di Maranatha, biarlah kita juga menjunjung tinggi kesetaraan, bukan berdasarkan kedudukan jabatan. Karena Tuhan menciptakan kita semua memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari Bapak dan Ibu, kita akan akhiri renungan pagi hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami diingatkan kembali untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang-orang juga yang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Serta kami diingatkan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kami semua setara. Dalam kesetaraan ini, maka kami akan menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang memang sudah given, yang tidak bisa kami tolak. Biarlah berbagai keberagaman ini justru memperkaya kami, khususnya anak-anak Tuhan, untuk bisa menjadi kitab-kitab terbuka, untuk bisa menjadi terang, dan semakin banyak orang yang bisa merasakan tanda-tanda kehadiran-Mu di kampus kami ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memberkati kampus kami, memberkati pengurus yayasan, rektorat, dekanat, seluruh dosen, tenaga administrasi, bahkan seluruh mahasiswa kami, khususnya di tahun ajaran yang baru ini, yang baru berlangsung hampir 2 bulan ini, Tuhan berkati. Bahkan kami mengingat orang tua para mahasiswa, wali mereka, Tuhan juga berkati agar senantiasa sehat. Mata pekerjaan, pencarian mereka juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, agar setiap kami ya Tuhan bisa terus hidup damai berdampingan. Inilah kami Bapa, dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkan saya membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha buat kita semua. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Salam buat kita semua, integrity, care, excellence.